Saksikan selalu program Grebek Jam Sostek setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat, tiap minggu pertama dan ketiga. Dengan menyaksikan acara tersebut, rekan-rekan akan mendapatkan informasi lengkap tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam rangka Milad ke-18, Zulindo Tour and Travel Service menggelar Gebiar Rezeki Umroh. Setiap pendaftaran paket ibadah umroh melalui Zulindo Tour and Travel akan mendapatkan kesempatan mendapatkan rezeki tambahan, di antaranya 18 paket umroh, 18 unit motor, 18 unit TV LCD, 18 unit kulkas, 180 unit handphone, 180 voucher belanja senilai 1 juta rupiah, 180 paket one day tour Singapura, 180 paket tiket ferry pulang pergi Batam Singapura, dan 3.888 voucher diskon paket umroh senilai Rp500.000, berlaku mulai pelaksanaan ibadah umroh 1435 Hijriah atau tahun 2014 sampai dengan seterusnya. Segera hubungi alamat terdekat kami di kota Anda atau datang langsung ke kantor pusat kami. Zulindo Tour and Travel, terdepan, terbaik, dan terpercaya. Batam TV, Jembatan Hati. Acara ini disponsori oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan, memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sufani Safruddin hadir dalam program Grebek Jam Sostek, dan pada hari ini kita akan membahas tentang pelayanan prima BPJS Ketenagakerjaan, program Trauma Center untuk JKK. Dan telah hadir bersama saya pada malam hari ini Bapak Darmadi selaku Kacap BPJS Ketenagakerjaan Batam 1. Selamat datang Bapak, dan juga ada Pak Ang di sini. Terima kasih Pak Ang atas waktunya dihadir di sini. Dan kami akan mengajak Anda nanti untuk bergabung ya dengan telepon kita di 462-218 yang ingin bergabung sama kami di sela-sela perbincangan kita pada malam hari ini. Dan kita langsung saja berbincang dengan Pak Dadi dulu nih. Saya panggilnya Pak Dadi ya biasanya ya. Oke. Pak Dadi, ini BPJS itu Undang-Undang 24 tahun 2011 itu sebenarnya apa sih Pak begitu? Oke. Baik. Ini Undang-Undang 24 tahun 2011 ini adalah runtunan dari Undang-Undang 40 SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, selama beberapa tahun sempat stuck ini, akhirnya alhamdulillah pada tahun 2011 turunlah Undang-Undang 24 mengenai BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini ada dua, ya. Ada yang kesehatan, nah, satu lagi tenaga kerjaan. Nah, mungkin itu ya awal mulanya. Sekarang ini kan memang baru 1 bulan lebih ya kita bertransformasi dari Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan, dan teman-teman pekerja juga masih atau masyarakat luas masih belum familiar dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka tahu hanya BPJS saja kan. Jadi kalau kebetulan memang nanti mungkin saya akan jelaskan beberapa program, atau ada satu program kita yang memang kita serahkan kepada BPJS Kesehatan. Oke, informasi dan sosialisasi ini yang terpenting kan bagi masyarakat yang tadinya mengenal cuma Jam Sostek, sekarang justru sekarang ada BPJS Ketenagakerjaan. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah Jam Sostek ya Pak. Oke, dan ingin saya tanyakan juga sebenarnya program-program apa saja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sehingga ini bisa membantu kami sebagai peserta BPJS juga mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi Pak. Iya, jadi memang
waktu kita jam sostek kita punya 4 program, ya, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari keempat program ini memang program yang paling diminati saat itu adalah program pemeliharaan kesehatan. Karena dari semua program ini yang bisa dirasakan langsung adalah kesehatan. Ya, kalau hari tua nunggu tua dulu, kecelakaan kerja nunggu kecelakaan, siapa yang mau kecelakaan? Kematian ya kita nggak tahu kapan kematian. Jadi memang kesehatan ini yang memang penyakit ini atau kita sakit kita nggak tahu sewaktu-waktu seperti tadi sebelum saya kesini tiba-tiba saya bersin-bersin langsung sakit nih, rencananya pulang dari sini aku dokter mau cek ini apa namanya tenggorokan. Jadi memang kembali ke yang tadi, program pemeliharaan kesehatan itu program yang memang merupakan primadona waktu di jam sostek. Cuma saat itu saudara kita Askes sudah melaksanakan program kesehatan juga, sehingga waktu pemisahan atau keluarnya Undang-Undang 24 2011 itu dibagi. Program yang ada di kitab jaminan pemeliharaan kesehatan itu diserahkan kepada jaminan BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Kita mengelola 3 program ditambah nanti 1 pensiun. Jadi kecelakaan kerja, kematian, JHT, dan program pensiun bagi masyarakat tenaga kerja atau swasta. Oke, baik, tadi seperti Pak Dadi katakan bahwa kita tadi untuk BPJS tenaga kerja itu ada kecelakaan kerja, kemudian kematian dan juga hari tua. Dan yang paling keren sekali kalau memang BPJS tenaga kerjaan adalah kecelakaan ya Pak ya, karena kita setiap pekerja beraktivitas di luar ruangan ya Pak ya, di luar ruangan itu pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kita berharap jangan sampai terjadi begitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya Pak, namanya kecelakaan atau musibah begitu. Nah, saya tanyakan ke Pak Aang, dengan tren yang mungkin BPJS sekarang ini yang jadi primadona, otomatis kecelakaan kerja. Ini sebenarnya bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengcover ini agar para peserta BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mendapatkan perlindungan juga gitu Pak? Baik, pada pemirsa Batam TV dimanapun berada, tentunya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, masalah program kecelakaan kerja, pada intinya itu adalah hak daripada tenaga kerja dan kewajiban memang bagi pengusaha untuk melindungi tenaga kerja. Kalau terjadi sesuatu hal yang menimpa si tenaga kerja mengalami musibah, baik itu di dalam kerja mau dari berangkat bekerja ataupun kembali ke rumah, terjadi suatu insiden di lapangan, nah itu udah tercover oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu mekanismenya harus dilaporkan 2 kali 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya trauma center dan kami udah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Batam ini, khusus untuk tindakan pertolongan pertama. Jadi kita udah ada kerjasama dengan rumah sakit, dan memang itu memang harus ada MOU juga dengan antara pihak perusahaannya juga dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya mempermudah pengurusan administrasi selama ini mungkin harus kemana dulu untuk biayanya atau gimana. Dengan adanya trauma center akan lebih mudah lagi proses itu untuk membantu kelancaran proses membantu tenaga kerja. Oke, baik, berarti ada kerjasama dengan rumah sakit. Untuk sementara ini informasi yang kita bisa dapat, rumah sakit mana saja yang bisa bekerja sama sehingga jika memang ada kejadian musibah kecelakaan ini bisa kita tercovernya nih Pak. Biasanya rumah sakit mana aja? Mungkin boleh saya sebutin ini? Ya, boleh, nggak apa-apa, untuk informasi kan kepada pemirsa. Salah satunya Awal Bros. Ya. Ini otomatis setelah ada kerjasama dari pihak perusahaan dan pihak BPJS sendiri bahwa rumah sakit Awal Bros bersedia untuk melayani untuk mereka yang mengalami kecelakaan kerja, dalam kerja sendiri ya Pak. Baik, saya juga sebenarnya pengen tahu sebenarnya apa sih program Trauma Center untuk JKK ini. Tapi nanti kita akan bahas dan kita akan kembali lagi, dan kami akan mengajak Anda di rumah untuk bergabung dalam telepon kita di 462218 di program Grebek Jam Sostek. Jangan kemana-mana, kami hadir sesaat lagi.